Halo Tribuners, saat ini kami berjumpa lagi dalam perbincangan program wawancara eksklusif. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan salah satu influencer sekaligus penggerak eh, aksi sosial dan akademik di Kota Bandung. Nah, ada Tika Tazkia Nurdiawati di sini. Halo Tika, apa kabar? Halo, hai Tribuners. Nah, Kabar baik, terima kasih. iya, ngomong-ngomong outfit kita matching ya hari ini sebagai kaula muda gitu. Ya, jeans. Iya, nah gimana perjalanannya tadi menuju ke studio Tribun Jabar, aman? Sambil ini ya reminiscing nostalgia Bandung, kemacetannya dan juga rame, aman sih, alhamdulillah seru. Nah, Tribuners, sebagai informasi, Tika Tazkia ini memang dikenal masyarakat terutama di media sosial sebagai kaula muda yang mendapat beasiswa di University of Melbourne, Australia. Nah, kita akan membahas seputar akademik maupun aksi sosialnya Tika di Kota Bandung sendiri. Nah, Tika kemarin itu sempat ramai yang dibicarakan di beberapa akun media pendidikan, terutama Clippernya, ketika Tika menyampaikan berdiri di podium pada saat wisuda, menyampaikan pesan kepada teman seangkatan. Nah, itu mungkin boleh diceritakan agar Tribuners tahu. Ya, alhamdulillah kemarin aku baru saja lulus dari Master of International Relations di University of Melbourne, dibiayai penuh dengan beasiswa Indonesia Maju. Itu programnya 2 tahun. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun dengan banyak dinamika dari coursework sampai tesis, tiba-tiba 1 bulan sebelum graduation dapat email dari universitas, dari graduation office, bahwa saya terpilih sebagai student speaker atau istilahnya valedictorian gitu ya. Kriteria yang mereka sampaikan ini tidak secara formal tapi berdasarkan banyak diskusi. Salah satunya adalah dari tentunya capaian akademik. Alhamdulillah GPA-nya atau IPK-nya kalau dikonversikan ke Indonesia yang skala 4 itu 4.0, tapi di sana tuh karena skalanya 80%, jadi saya mendapat 81, saya lupa juga ya, 80 sekian lah, tapi 83 atau 81 sekian. Dan itu selain capaian akademik, katanya kriteria lainnya adalah leadership dan engagement. Alhamdulillah saya juga di University of Melbourne sempat berjuang jadi student ambassador gitu ya. Dan terakhir mungkin community. Pada saat itu saya pernah mempresentasikan juga komunitas yang ada di Bandung nih, Tribuners, buat teman-teman yang dari Bandung bisa join komunitas yang kita dirikan namanya Muda Empati. Saya pernah presentasikan di panggung TEDx di sana gitu. Jadi ya waktu itu 1 bulan sebelumnya ngerasa kayak unreal banget. Kayak wah, Masya Allah, karena ini bukan capaian personal aja, tapi aku merasa ini capaian kolektif gitu ya, sebagai pertama sebagai perwakilan orang Indonesia, sebagai perwakilan perempuan, sebagai perwakilan seseorang muslim yang menggunakan hijab gitu ya, sebagai perwakilan Global South atau imigran di institusi yang didominasi oleh kebanyakan orang barat gitu. Di situ aku ngerasa kayak banyak representasi yang aku pegang gitu. Jadi alhamdulillah sih dengan kesempatan itu. Nah, Tribuners, tentunya untuk belajar di luar negeri itu tidak mudah ya, apalagi untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kalau kita tarik ulur ke belakang, kenapa sih Tika ini seneng banget sekolah gitu ya? Nah, kalau misalnya Tika ini menempuh pendidikan di SMA, kemudian lanjut di Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Yap. Nah, kenapa akhirnya Tika memberanikan untuk ambil magisternya di luar negeri? Oke, ya karena betul tadi aku SMA-nya di Bandung, di sini SMA Negeri 8 Bandung, buat 8 coret, mungkin Tribuners ada yang 8 coret. Waktu itu berjuang juga selama 3 tahun, kayak oke, aku mau masuk ke hubungan internasional nih, karena pada saat itu cita-citanya ingin jadi diplomat, atau ingin lebih terekspos lah sama dinamika global gitu ya. Dan suka juga ngelihat kayak sesuatu isu yang di luar dari Indonesia. Salah satunya misalnya isu-isu internasional, kawasan Amerika, Eropa, dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah dari nilai jalur rapot bisa keterima di Universitas Padjadjaran. Dan di situ mencoba untuk memaksimalkan kesempatan selama 3,5 tahun dan mengakhirinya dengan kesempatan student exchange. Di situ baru ngerasa kayak
Iya, meskipun aku udah belajar nih hubungan internasional di Indonesia, tapi ternyata perspektif-perspektif di luar dari Indonesia itu yang akan men-challenge banyak dari apa yang setelah aku pertama percayai, apa yang aku baca juga, sumber-sumbernya lebih beragam. Dan di situ alhamdulillah aku melalui program Unpad kerja sama ada Mickiewicz University di Polandia, bisa berkesempatan menjadi salah satu awardee selama 6 bulan di Eropa, dan akhirnya kayak setelah lulus, oke, aku akan pulang dengan semangat yang lebih tinggi, aku harus ambil master degree di luar negeri gitu. Waktu itu belum kepikiran langsung Australia, masih riset-riset dulu. Jadi buat teman-teman yang juga oke, aku mau kuliah di luar negeri, tapi juga belum tahu nih negara mana, kayak it's okay, take your time to do research, karena menurut aku kualitas keputusan kita itu sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang kita koleksi gitu, yang kita dapatkan. Dan waktu itu aku take for maybe 2 months lebih bahkan untuk menyeleksi kira-kira negara mana ya, kira-kira program apa ya, kira-kira beasiswa apa juga gitu yang aku apply. Dan akhirnya setelah gap 1 tahun, it's not short time ya, benar-benar take a long time. Dan juga setelah aku konsultasi ternyata sama beasiswa dari government Indonesia, dari APDP, mereka juga bilang kayak emang idealnya mempersiapkan kuliah di luar negeri itu kurang lebih 1 tahun gitu. Baik. Jadi buat teman-teman yang mau mimpi mungkin menggebu-gebu Tribuners nih, ya give yourself at least a year to prepare sih gitu. Jadi akhirnya aku memilih Australia setelah banyak pertimbangan. Nah, ini menarik ya Tribuners, karena Tika ini ternyata sudah punya pengalaman student exchange di luar negeri. Ini juga menjadi modal baru berarti ya untuk melanjutkan pendidikan di Pascasarjana. Nah, tapi perbedaannya yang mencolok ketika dulu student exchange dan sekarang harus menetap 2 tahun lebih. Nah, ini perbedaan akademisnya di Indonesia dan di luar negeri maupun sekarang di Melbourne ini seperti apa, Tika? Ya, betul banget. Jadi meskipun kita udah mungkin terekspos dengan kesempatan global, tetap aja saat kita melakukan master atau sesuatu yang sifatnya gelar gitu ya, degree, itu pasti ada beban akademik yang tidak sama ya. Dan yang aku kerasa sama sangat-sangat berbeda itu adalah perbedaan budaya epistemiknya sih. Jadi kalau di Indonesia sebelumnya, tanpa mengecilkan institusi manapun, karena aku juga adalah produk dari pendidikan Indonesia and I'm proud of that, tapi aku merasa kita masih banyak berfokus pada dosen dan kepatuhan di dunia kampusnya itu. Sedangkan saat terutama setelah S2 gitu ya, dan beban waktu, beban ekspektasi tentang akademik dan lain-lainnya meningkat, oh ternyata saat aku pelajari dinamikanya itu lebih berfokus pada mahasiswa dan argumen, bukan dosen dan kepatuhan gitu. Jadi semakin kita kritik, semakin kita itu diapresiasi dan juga justru berkontribusi pada dinamika debat dan juga pengetahuan. Kalau dulu aku ngelihat kalau belajar itu untuk mencari kebenaran gitu, tapi kalau sekarang justru aku lebih kritis lagi, oh bagaimana kebenaran itu diproduksi gitu, argumentasinya seperti apa, dan juga tadi ya debat dan lain-lainnya gitu. Jadi itu sih yang ngebuat aku beda banget experience dari kita domestik dan juga internasional. Dan aku sangat me-encourage, termasuk di platform aku di Instagram juga, ke teman-teman kayak apapun latar belakangmu, apakah kamu mempunyai lingkungan yang mungkin udah belum pernah ada yang study abroad atau belum gitu. Jadilah justru generasi pertama yang punya mimpi besar dan ayo yuk study abroad, banyak loh mentor dan diaspora Indonesia yang mau bantuin gitu. Karena kita akan merasakan gap-nya saat kita sudah experience it gitu. Oke, baik, Tribuners, tentunya ketika Tika sudah memiliki pengalaman tersebut tidak lepas dari tantangan. Nah, ini selama kurang lebih 2 tahun, apa yang membuat titik terberat Tika untuk menempuh pendidikan di Australia sendiri? Ya, jadi kebanyakan banyak orang yang mewanti-wanti saat kita kuliah di luar negeri atau
datang ke lingkungan baru itu diagramnya akan seperti ini. Jadi awalnya biasa aja, nanti lama-lama tiba-tiba jadi bosen gitu ya. Tapi kalau aku sendiri merasakan justru diagramnya tuh buat aku naik dari landai ke naik dari awalnya sulit banget, culture shock banget. Terus melihat meskipun Bandung ini pada faktanya dan pada formalnya adalah sister city di Melbourne, tapi aku sebagai orang Bandung dan sebagai student di Melbourne banyak banget gitu ya menavigasi banyak tantangan. Dan salah satunya kalau di sana itu ya lebih hustle, lebih kulturnya lebih multikultural, semuanya beragam di sana dan semua orang tuh kepada waktu sangat ketat gitu ya, dan hari tuh berjalan dengan cepat karena jam 6 semua udah tutup gitu, nggak ada. Kalau di Bandung kan kita masih punya kafe-kafe buka gitu ya, dan kita bisa bahkan masih produktif, masih WFC gitu ya, dari kafe jam 7 malam, jam 8 malam masih bisa ini. Sedangkan untuk bertemu teman-teman aja jam di malam itu kurang possible gitu karena budayanya udah tutup di sana dan sangat ketat gitu. Jadi mereka justru punya morning culture yang bagus gitu. Jadi jam 5 pagi orang udah olahraga, orang udah meet up, orang udah siap untuk kerja gitu. Itu sih yang aku pertama-tama awal navigasi adalah culture shock yang benar-benar beda banget. Padahal aku udah berekspektasi, oh kalau misalnya sister city berarti ada kesamaan dong antara Melbourne dan Bandung gitu. Dan juga aku udah riset-riset dari online gitu, tapi ternyata tetap ya realitanya tidak selalu seperti yang kita riset gitu. Jadi emang it's really important to travel and experience on site gitu. Berarti mendorong life balance juga ya dengan akademik di sana gitu. Betul. Tidak melupakan kalau misalnya kita sebagai manusia ya bisa menikmati hidup gitu ya. Betul. Tidak hanya akademis sendiri gitu. Betul banget. Itu sih yang aku banyak belajar dari kultur Australia, dan mungkin teman-teman yang juga punya mimpi untuk study abroad tapi masih mengkonsiderasikan negara-negaranya. Australia adalah salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi keseimbangan gitu antara hidup dan kerja, dan bahkan di sana tuh banyak banget digembor-gemborkan tentang mental health ya, kesehatan mental, dan aku pun sebagai student banyak terfasilitasi dengan program-program mereka gitu. Mereka punya banyak student support, dan aku sebagai perempuan yang misalnya lagi sakit menstruasi, itu mereka fasilitasi untuk kayak oke, Tika nggak apa-apa, kamu boleh istirahat dulu dan nanti ditunda lagi gitu untuk beberapa hari. Dan kalau misalnya aku konfirmasi juga, oh ya aku lagi burn out gitu ya bahasa Gen Z-nya ya, dan mereka benar-benar itu semua valid gitu untuk mereka. Jadi itu sih salah satu kultur yang aku belajari dari sana, dan I hope I can transmit it here. Nah, dampak burnout sendiri kira-kira itu bisa outputnya nilai jadi turun kah yang dialami Tika sampai saat ini yang membuat jadi itu titik balik kalau misalnya akademis ya tetap harus dikejar gitu? Iya, aku inget banget waktu itu ada salah satu teman aku orang Australia di sana, dia laki-laki asli di sana. Dan aku spend mungkin sekitar 7 jam, 8 jam, bahkan bisa sampai 10 jam sehari di perpustakaan gitu ya. Karena aku ngerasa kayak, oke, aku harus kejar nih nilai. Karena untuk eligible untuk melakukan tesis, kalau kita kan di sini tesis wajib ya untuk lulus. Kalau di sana untuk kita bisa tesis itu kita harus mendapat IPK 4 justru. Dan karena aku punya tujuan, aku pingin PhD, dan kebanyakan PhD itu pintunya ditanya dari tesis kamu waktu master apa gitu. Dan pada saat itu aku kayak, wah ternyata aku harus IPK-nya 4 nih untuk bisa tesis. Saat aku spending 10 jam berhari-hari gitu, teman aku yang Australia itu yang laki-laki namanya Ben dia bilang kayak, Tika kamu gak bisa kayak gini gitu, kamu terlalu overwork gitu. Kalau bagaimana kamu bisa mengaccomplish sesuatu kalau misalnya kamu juga nggak enjoy doing it gitu. Kamu harus lebih baik sama diri kamu sendiri, dan istirahat juga bukan sesuatu kemunduran gitu. Jadi jeda justru adalah investasi jangka panjang gitu. Dan di situ aku juga ngerasa kayak, oh iya, mengejar harus, tapi yang paling penting adalah tadi work life balance kulturnya Australia gitu.
Nah, ini jadi catatan penting ya bagi Tribuners yang misalnya kuliah pulang untuk belajar, ternyata jeda itu salah satu investasi Investasi banget. untuk recharge mungkin ya, Yap. bahasanya zaman sekarang, recharge energi untuk kita tetap menjaga semangatnya. Nah, gitu. Tapi pernah nggak Tika merasa, oh yaudah pengen pulang aja ke Indonesia, nggak betah gitu di Australia, apa gimana? Atau pindah mungkin ke negara lain, tujuan kampusnya seperti apa tuh? Yap. Of course, itu kayak menurut aku homesick ya, kangen rumah, dan juga misalnya kita lagi sakit, capek dan lain-lain, itu wajar saat kita jauh dari perantauan gitu, baik itu masih di dalam Indonesia, misalnya teman-teman yang lintas pulau, apalagi yang lintas negara gitu ya. Aku ngerasa itu adalah part of the journey, dan itu the price, biaya yang harus kita bayar gitu dalam mencapai mimpi kita. Dan itu juga sih yang aku katakan di pidato kelulusan aku pada saat itu. Aku meng-acknowledge bahwa bukan cuman aku yang ribuan kilometer dari rumah, dari Bandung, tapi juga banyak teman-teman internasional aku lainnya yang lebih jauh dari sudut dunia lainnya, dan teman-teman dari Asia Selatan, Asia Tengah gitu ya, ada dari Timur Tengah dan lain-lain. Dan aku di situ bilang kayak ini adalah bukan cuman seremonial gitu, apa yang kita lakukan di wisuda ini, tapi ini adalah jawaban dari banyak usaha kita yang gak terlihat di permukaan, yang kita perjuangkan ribuan kilometer dari keluarga gitu. Dan setelah aku internalisasi itu, pada saat pertama kali homesick, ya nggak langsung bijak ya. Pasti langsung kayak, waduh ini Pengen gimana, pulang pengen ya. pulang banget gitu. Tapi itu juga sih yang memotivasi aku untuk selama kuliah itu juga rajin menabung untuk kalau misalnya nanti ada liburan yang panjang gitu ya, yang kayak 3 bulan, itu aku ingin pulang itu, menyempatkan gitu. Meskipun hari-hari penting tetap terlewatkan kayak Idul Fitri nggak sama keluarga gitu ya, Lebaran, Tahun Baru dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku itu pasti ada, tapi ya itu pasti terlalui juga sih. Itu shall pass. Nah, kalau misal kita ngomongin tentang hubungan internasional, ada mata kuliah yang itu menjadi, oh tujuan hidup Tika berubah nggak gara-gara mata kuliah ini, mungkin bisa disinggung dan di-sharing kepada Tribuners nih. Wow, itu deep banget sih. Yang ngebuat aku berbeda ya pandangan hidup, ada sih. Jadi sebenarnya core dari hubungan internasional itu bukan hanya tentang kita ngelihat hubungan antar negara, misalnya Indonesia dengan negara-negara ASEAN, Indonesia dengan negara Eropa, kita bergabung dengan organisasi-organisasi sekarang yang lagi hot gitu ya. Tapi justru hubungan internasional itu sebagai ilmu, setelah aku semakin pelajari, hadir setelah Perang Dunia I, dari empati pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu untuk mereka menghadirkan solusi agar tidak terjadi peperangan lagi gitu. Bagaimana menghadirkan peace gitu di dunia, ya kedamaian di dunia yang penuh dengan konflik, di dunia yang penuh dengan perang gitu. Dan itu hadir dari optimisme, dan yang paling pentingnya tadi empati gitu. Dan di situ change me a lot, karena aku ngerasa kayak, oh empati itu selama ini nih, nyambung sama muda empati yang aku dirikan. Empati itu selama ini kita cuman ngelihatnya sebagai di tahap emosi yang kayak, oke, aku ngelihat misalnya ada bapak-bapak di depan jualan sambil hujan-hujanan dan aku ikut sedih gitu melihatnya. Padahal itu adalah level terendah dari empati yang bisa kita lakukan ke sesama manusia gitu. Itu emotional empati. Tapi level empati tertinggi adalah cognitive empati. Bagaimana kita memberikan ilmu kita
posisi kita untuk benar-benar create the solution for humanity gitu. Dan aku melihat HI, Hubungan Internasional tuh di situ. Itulah kenapa aku ketagihan belajar HI dari di Indonesia S1, terus spring semester di Polandia dan di Australia juga sampai sekarang di PhD juga masih beririsan dengan HI ya risetnya. Jadi di situ aku ngerasa kayak oke. Meskipun dalam mempelajarinya cukup kompleks karena semua ada di situ, ilmu dari rumpun ekonomi, hukum, sosial, budaya, semuanya harus kita kuasai gitu. Tapi itu juga yang semoga bisa membuat student HI lebih well rounded. Nah, iya, ternyata Tika tuh sudah punya latar belakang di empati sendiri ya. Kalau misal di ranah sosialnya ini sangat bisa menjadi inspirasi bagi kaula muda Tribuners. Nah, Tika ini salah satu pendiri komunitas muda empati. Nah, ini bergerak di bidang sosial. Nah, cara atur waktunya ketika di Australia kemudian tetap ada organisasi yang harus dikerjakan ini seperti apa nih? Luar biasa ya, challenging karena time zone-nya lumayan Beda agak juga. bedanya kurang lebih bisa 4 jam, tapi itu juga tergantung musim. Kalau misalnya lagi transisi di musim panas, perbedaannya lebih panjang, tapi kalau di musim dingin perbedaannya lebih sedikit gitu ya. Itu juga salah satu termasuk produk politik. Jadi aku biasanya menavigasinya, alhamdulillah Muda Empati ini udah mau masuk batch kelima, angkatan kelima, dan setiap batchnya kita memilih secara demokratis presiden dan strukturnya, yang itu juga kita upayakan. Semoga aku sebagai founder juga enggak harus selalu keep in touch dan intervensi dalam setiap programnya gitu ya. Jadi aku juga bisa remote dan lebih banyak masukan dan juga koordinasinya sama inti kecilnya aja, presiden, wakil presiden, dan ketua-ketuanya gitu. Jadi tentu pengorbanannya di different time zone adalah aku lebih subuh daripada mereka saat kita rapat lewat Zoom gitu ya. Jadi teman-teman rapat jam 8, aku udah mau berganti hari gitu, hampir jam 1 subuh gitu. Tapi that's not a problem karena aku ngerasa untuk selalu connect sama mereka itu ngecas diri aku tentang apa sih sebenarnya motivasi aku sekolah sejauh itu dan sampai harus belajar secapek itu gitu. Daripada aku hanya terus terfokuskan pada akademik atau ambisi-ambisi aku pribadi, kadang aku juga mundur sejenak dan juga cek orang-orang di hometown aku, salah satunya di komunitas gitu, untuk akhirnya aku kasih reminder lagi gitu ke diri sendiri kayak oke, mereka loh alasan aku kenapa harus terus belajar dan terus semangat gitu. Tika nih berarti work life balance-nya tuh udah teratur sekali ya gitu. Mungkin I hope so. ada kebiasaan hal-hal kecil yang ternyata ini tuh penunjang untuk sehari-hari itu tetap dengan targetnya belajar terus keluarga terutama, kemudian sosialnya ini kan tetap harus balance ya. Nah, itu bagaimana kebiasaan sehari-hari Tika untuk menjalani itu semua? Ya, kalau misalnya aku komparasi sama kultur dan teman-teman aku di Australia, Melbourne, dan teman-teman internasional lainnya, apalagi Polandia, Eropa Timur tuh lebih balance lagi, lebih slow mereka. Aku ngerasa justru masih sangat harus a work in progress gitu. Tapi betul, aku ingin terus memperjuangkan untuk seimbang dalam, aku sebutnya segitiga kehidupan gitu ya, keluarga, friendship gitu ya, termasuk semua relationship lah bersama partner dan lain-lain. Lalu goals kita sendiri gitu, kayak karir, ambisi kita, dan sudut yang terakhir itu adalah lebih ke passion kita gitu, dan hal-hal yang lebih membuat kita hidup secara fisik kayak olahraga, hobi gitu ya, termasuk random banget aku suka menyempatkan at least 1 tahun berapa kali misalnya kayak surfing atau ngelakuin hal-hal yang challenge me gitu. Iya, karena selain
sering baca dan wajib gitu ya, karena bacaan wajib tentang hubungan internasional, aku juga sering banget lihat-lihat bacaan dan riset tentang psikologi dan neuroscience, penelitian-penelitian mereka yang bilang kalau bagaimana sih perkembangan otak, termasuk bagaimana tidak burn out dan mencegah depresi gitu ya di dunia yang serba cepat dan juga serba banyak tekanan, apalagi sekarang dengan sosial media kita sering banget kan lebih mudah untuk mengkomparasi pencapaian kita dengan teman kita gitu. Itu semua banyak yang harus dinavigasi, dan aku ngerasanya sih harus menunaikan hak-hak dari masing-masing sudut segitiga itu gitu. Jangan sampai aku lupa kalau aku juga somebody else daughter, kalau aku juga somebody else friends gitu. Kalau aku juga sebagai manusia punya hak yang harus dipenuhi tadi gitu, role ke hubungan sesama manusia. Dan tadi juga aku harus nggak bisa mengkompromi kalau aku pun punya mimpi di sudut ini gitu, yang semakin besar mimpi kita, kadang batasan diri atau boundaries juga justru semakin besar gitu. Kayak kita harus berani untuk berkata tidak, kita harus menimbang-nimbang prioritas berdasarkan dampak gitu ya. Dan kita juga harus banyak menunda kesenangan untuk future gain gitu, untuk investasi lebih besar nantinya gitu. Itu sih yang membuat aku dan menjadi pedoman untuk terus balance, hopefully. Nah, ini juga yang mengantarkan Tika menjadi salah satu valedictorian ya. Nah, menariknya Tika kalau misal boleh ngasih tips ke Tribuners kalau misalnya pengen melangkah yang sama seperti Tika nih, tadi sudah disinggung tuh, cari kampus impian tuh riset dulu. Nah, mungkin hal-hal lain yang belum Tribuners tahu nih apa gitu. Yang paling pertama tadi ya, satu step pertama riset. Itu penting banget, again I will repeat, kalau keputusan kita itu tergantung dengan kualitas informasi yang kita dapatkan gitu. Jadi jangan capek tanya-tanya. Yang aku lakukan pada saat itu, aku juga belum punya lingkungan sebaya yang punya kesempatan study abroad, tapi aku melihat orang-orang yang mungkin mereka lebih senior, lebih tua, dan meskipun mereka stranger orang lain, aku memberanikan diri untuk DM, memberanikan diri untuk WhatsApp, memberanikan diri untuk ikut webinar dan tanya. Aku nggak merasa bahwa apakah pertanyaan aku ini akan terlihat bodoh gitu, apakah pertanyaan aku ini akan terlihat tertinggal gitu. Aku hal-hal sekecil apapun aku tanyain, kayak kalau di Australia ini gimana, kakak happy nggak sih kuliah di Australia, kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan sepersonal itu gitu, karena menurut aku itu penting. Step pertama ingat riset, yang kedua siapkan mental gitu ya, terutama kalau teman-teman yang mau mendaftar beasiswa, karena persentase yang namanya beasiswa, apalagi menyokong kita untuk hidup, memberi living allowance ya dalam 2 tahun di negara maju yang tidak murah juga, itu sangat kompetitif gitu ya. Jadi posisikan diri kalian untuk menerima kegagalan gitu. Aku pun nggak one shot, aku nggak langsung pertama kali daftar langsung diterima, nggak. Aku melalui juga penolakan. Dan itu juga yang membuat aku evaluasi dan refleksi lagi, kayak oke, nggak apa-apa, masih muda gitu, habiskan aja jatah gagal ini. Betul. Gitu. Dan yang ketiga mungkin selain riset dan mental, aku akan bilang cari mentor gitu. Kenapa? Karena kita ini meraih mimpi yang tinggi ini itu bukan kepentingan kita sendiri kok gitu. Semakin kita pendidikannya tinggi, semakin kita semangat, itu akan bermanfaat untuk komunitas kita, lingkungan kita, dan bangsa kita gitu, Indonesia. Jadi jangan khawatir untuk cari mentor yang mereka udah keterima juga, dan juga mereka bisa membimbing kita benar-benar walaupun kita gagal sampai keterima lagi gitu loh. Dan aku juga dengan teman-teman awardee diaspora Indonesia yang udah keterima di Australia, di Amerika, di Inggris, banyak loh yang membuka mentorship, dan itu tuh secara gratis karena kita ingin berkontribusi aja, karena kita pun dulu berada di posisi yang sama-sama susah gitu. Jadi
aku juga membuka bagi teman-teman yang bahkan nggak aku kenal secara offline gitu untuk kayak yuk mau menjadi mentor dan maksudnya aku mentorin gitu, aku lihat esainya, aku review, aku lihat jawaban-jawabannya, kalau mau interview, ayo kita mock up, kita praktik dulu sebelum nanti interview beneran kayak gitu. Dan mungkin yang paling terakhir dan step paling krusial adalah banyak doa sih. Doa, minta restu dari orang tua, dari teman-teman kita juga gitu, dari bahkan aku sebelum berangkat ke Australia itu minta doa dari tetangga-tetangga Masya gitu. Allah. Jadi maksudnya kayak itu salah satu yang hal-hal yang tidak terlihat, intangible, but I believe there is immeasurable power in it gitu. Banyak kekuatan yang gak kita lihat gitu, tapi sebenarnya itu yang banyak menunjang. Dan aku bahkan selalu bilang kemarin sampai jadi valedictorian, student speaker juga, uh, yang paling banyak berjasa ya doa gitu, doa sendiri dan juga doa orang-orang gitu. Nah, ini ngomong-ngomong valedictorian sendiri, ini kan mengantarkan akhirnya Tika mendapat beasiswa PhD. Nah, Alhamdulillah. berarti mulai perkuliahannya di semester ini. Di semester ini insya Allah aku lagi dalam tahap untuk pembaruan visa. Insya Allah di Maret ini udah mulai lagi. Jadi baru lulus Desember kemarin, Januari Februari refreshing pulang gitu ya, connect sama komunitas dan media-media di Indonesia juga. Nanti sebelum Maret lanjut lagi, belajar lagi. Berarti nanti Ramadan menghabiskan di Australia ya? Yap. Berarti adaptasi lagi atau seperti apa nih? Aku alhamdulillah berarti kalau di total udah 3 kali lebaran di Indonesia, bukan di Indonesia, di luar gitu. Adaptasi alhamdulillah kalau di Australia itu meskipun Muslim itu termasuk minoritas, tapi toleransi mereka dan familiarity mereka terhadap ritual-ritual umat Islam, salah satunya adalah puasa Ramadan, itu cukup tinggi dan mereka cukup suportif. Aku banyak teman-teman non-Muslim, teman-teman internasional gitu ya, sahabat-sahabat aku sendiri, ada yang dari Australia, ada yang dari Nepal, dan kita semua multikultural, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama semuanya ya, itu sangat-sangat suportif dan bahkan mereka suka ikutan merayakan gitu, kayak misalnya oh ya Ramadan, happy Ramadan Tika gitu, terus Idul Fitri kayak oh ya, mereka kasih kado gitu ya, kayak happy Idul Fitri gitu. Itu toleransi dari eksternalnya itu sangat tinggi dan kuat buat teman-teman yang mau Tribuners nih, yang mau sekolah di University of Melbourne atau Australia in general, tapi kalian gimana ya kehidupan secara budayanya, apakah ada barrier dan lain-lainnya, no worries gitu, kita bisa berpegang teguh pada identitas kita sendiri gitu tanpa mengkompromikan itu. Adaptasi yang paling susah sih sebenarnya waktu sih, karena kalau di Indonesia itu puasanya kayak oke, subuh jam 5 terus jam 5 lebih hampir jam 6 pasti maghrib gitu, sedangkan kalau di sana kita puasa saat summer itu bisa subuh kayak jam 3:30 dan maghribnya jam 9. Lama banget Iya, ya. jadi kayak oke, ini lama ya. Ya. Jadi meskipun di sana minoritas, kalau cari takjil tetap ditemenin lah ya. Betul. Bahkan suka diingetin gitu, kayak Tika, what time you will do breakfasting gitu, bakal bukanya iftarnya gitu, kayak ya masih lama. Kadang mereka banyak yang nggak tahu kalau ternyata puasa itu nggak boleh minum juga. Jadi banyak asumsi yang kayak nggak boleh makan aja gitu. Karena kan beberapa ritual agama lain ada yang nggak makan aja sama, ya gitu. Terus mereka kadang suka bawain minum terus kayak not even water Tika gitu. Ya, it's not gitu. Tapi saat kita mampu dan kita semangat dan kita bawanya enjoy, justru itu bisa menjadi contoh yang baik dan bagi mereka unik gitu, kayak oh ternyata mereka itu tidak terpaksa dan tidak susah ya untuk mereka kayak gitu.
dakwah gitu ya Oh, iya. jadinya. Jadi tetap menyenangkan ya Iya. meskipun ada di negara orang lain gitu. Betul. Nah, mungkin untuk closing statement bisa menyampaikan pesan kepada Tribuners terutama kaula muda nih, terutama di bidang pendidikan nih, apa yang bisa Tika bagi gitu. Oke, buat teman-teman yang juga mau dan bermimpi untuk kuliah di luar negeri, terus juga mendapat beasiswa, jangan pernah menyerah dan jangan kubur mimpi itu gitu. Aku juga dulu benar-benar banyak keraguan dan berpikir, berdialog kayak apakah ini possible, apakah aku pantas untuk menerimanya, akankah mimpi aku terwujud gitu. Tapi saat aku berdiri di podium kemarin di University of Melbourne menjadi student speaker, aku ngerasa kayak wow, ternyata kita ini justru lebih layak mendapatkan hal yang besar dibanding apa yang kita pikirkan gitu. Jadi you deserve more than you think gitu. Terus bermimpi tapi imbangi juga dengan empati terhadap sesama, karena pada akhirnya sukses itu bukan bagaimana kita mengkoleksi banyak piala, tapi bagaimana nama kita itu punya banyak legacy baik di masing-masing jiwa gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke, baik Tribuners, ini sangat menginspirasi bagi Anda yang tertarik untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, Tika, terima kasih atas Terima kesempatannya kasih. dan akhirnya bertemu dan berbincang di Studio Tribun Jabar. Ini sangat berharga bagi kami, Terima terutama kasih. untuk mengulas kehidupan Tika sendiri di Australia. Nah, Tribuners, nantikan terus tayangan-tayangan dari podcast Tribun Jabar yang akan mengulik seputar narasumber yang menginspirasi. Nah, terima kasih ya Tika. Terima kasih semuanya.